Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Yuli Rahmawati. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi tentang manajemen strategik. Mulai dari pengertian manajemen strategik, lalu yang kedua itu tugas dari manajemen strategik, lalu yang ketiga ada tujuan dari manajemen strategik, yang keempatnya manfaat implementasi strategi dalam manajemen perusahaan. Lanjut, yang kelima ada proses manajemen strategisnya. Yang keenam, di sini mengapa perusahaan perlu menerapkan manajemen strategis pada perusahaannya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu dari pengertian manajemen strategik. Apa sih itu pengertian manajemen strategik? Manajemen strategik di sini mempunyai arti yaitu suatu metode untuk menetapkan tujuan pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya, dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Yang intinya di sini, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar dari manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Nah, yang dimaksud dari manajemen tertinggi di sini yaitu seperti manajemen puncak, tingkat manajemen lainnya, dan bagian operasional yang memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, mengontrol keputusan yang telah disepakati. Supaya apa? Supaya hasil tujuan bersama pun akan tercapai. Nah, lanjut, habis pengertian manajemen strategi, kita masuk yang materi kedua, yaitu manajemen strategi mempunyai 9 tugas. 9 tugas ya. 9 tugas di sini apa aja sih? Pertama, memformulasikan misi perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, falsafah, dan sasaran. Lanjut, yang kedua itu ada menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik faktor kompetitif maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum. Lanjut, yang ketiga yaitu ada mengembangkan profil perusahaan yang merefleksi pada kondisi internal dan kemampuannya. Yang keempat itu menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumber daya manusia, sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. Lanjut, yang kelima di sini memilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan. Di sini ada yang keenam. Yang keenam itu mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari sudut misi perusahaan. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan. Lalu yang ke-8 itu menilai keberhasilan proses strategik sebagai masukan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, yang ke-9 itu ada mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan, yaitu memadani tugas-tugas manusia, struktur, teknologi, dan menekankan sistem ganjaran. Kita masuk dari tujuan dari manajemen strategik. Tujuan dari manajemen strategik di sini mempunyai 5 poin ya. Apa aja sih poinnya itu? Tentunya yang pertama untuk melakukan inovasi atas produk atau barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Yang kedua, untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan secara efisien. Lanjut, yang ketiga, untuk memperbaharui strategi yang dirumuskan supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat,
yaitu ada untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan penyesuaian, dan mengkoreksi jika terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan strategik. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk meninjau kembali mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta sampai ancaman bisnis yang ada. Lanjut kita masuk materi yang keempat, yaitu manfaat dari implementasi strategis dalam manajemen perusahaan. Di sini ada 8 poin manfaatnya. Yang pertama tentunya untuk menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, merangsang motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam merumuskan strategi. Ketiga ini ada meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan. Yang keempat, lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Yang kelima, meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. Yang keenam, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Dan yang terakhir tentunya di sini mendapatkan pendapatan yang maksimal dari efektivitas dan efisien proses bisnis. Next, di slide selanjutnya kita punya proses manajemen strategis. Di sini proses manajemen strategisnya ada 3 tahapan. Tentunya yang pertama tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap pertama. Tahap pertama yaitu tahap formulasi ya. Tahap formulasi di sini seperti membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan. Tantangannya itu tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Lanjut di sini ada tahap kedua. Pada tahap implementasi di sini harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahapan implementasi. Lanjut tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal maupun eksternal. Nah, di sini kita masuk di slide terakhir. Sehabis proses manajemen ada mengapa perusahaan perlu menerapkan manajemen strategi. Mengapa sih perusahaan tersebut harus menerapkan manajemen strategi? Di sini kita akan membahasnya ya. Pertama yaitu penerapan dari manajemen strategi dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Maksudnya ancaman eksternal di sini yaitu ancaman dari luar perusahaan ya. Setidaknya manajemen strategi juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam masalah, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Penerapan manajemen strategi ini juga dapat meningkatkan kualitas perusahaan dalam menghadapi masalah. Poin yang kedua yaitu manajemen strategi membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional dengan lebih efisien dan efektif. Perusahaan pun jadi mudah untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Namun yang lebih inti, perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkannya. Poin yang terakhir yaitu proses dari manajemen ini dapat menghasilkan keputusan terbaik karena interaksi kelompok yang mengumpulkan berbagai macam keputusan strategi lebih besar atau lebih banyak. Selain itu, aktivitas dari memformulasi strategi dapat mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi berbagai masalah yang sedang dihadapi.
ditambah keterlibatan dari pegawai di dalam formulasi strategi. Hal ini bermanfaat dalam memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas. Di dalam setiap perencanaan strategi, dengan begitu dapat mempertinggi motivasi kerja pegawai. Nah, presentasi kali ini sudah selesai. Yang materi yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas presentasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.